Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu man Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Dialah Rabb dan Ilah kita. Dialah Allah yang bersemayam di atas arsy. Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengabulkan permintaan, mengampuni segala hamba-hamba yang berdosa. Dialah Allah yang telah memberikan kita hidayah tauhid, hidayah as-sunnah, yang kita bermohon hanya dengan pertolongannya kita diberikan oleh Allah keteguhan di dalam iman dan amal saleh hingga detik terakhir kita di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan kita, idola hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Lanjutkan pembahasan berharap pahala dan ridha Allah. Maka kita memasuki bab at-taubah, bab taubat. Taubat merupakan kewajiban setiap muslim yang dilakukan selama dia hidup di dunia ini. Karena setelah kematian tidak berlaku lagi taubat. Udah terlambat. Orang bilang kasep. Maka rentangnya pendek sekali. Sejak dia baligh, terkena beban taklif, pahala dan dosa berlaku untuknya, sementara dia dalam keadaan akil berakal. Kecuali berakal, orang gila nggak perlu tobat, ngapain? Berdosa kenapa bertobat? Kecuali sampean ya sudah baligh, sudah akil, maka kalau dia berbuat dosa wajib bertobat, wajib hukumnya. Apalagi
sifat dasar manusia itu dia pasti bersalah. Kata Nabi, al-insanu apa? Ya, hadis yang lain yang paling utama yaitu kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam khata'un, bersalah. Khata' bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik yang bersalah at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah. Jadi manusia itu nggak mungkin nggak berdosa, pasti dia berdosa. Ada dosa besar, ada dosa hmm? Kalau riba itu dosa gede, meso. Oh, pemeso itu ya. Kromo inggil. Itu dosa, walaupun dosa kecil, harus ditobati. Cuman bedanya ada yang memang betul-betul ditobati dengan serius, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Tapi ada kalanya dosa itu secara automatically dia terhapus. Apa itu mau rek? Secara otomatis dia terhapus dengan amal ibadah. Ada dengan zikir, dengan sedekah, dengan wudhu. Nah, itu dosa-dosa kecil. Ada yang harus memang khusus bertobat, terutama dosa besar. Makanya manusia nggak bisa lepas dari dosa, baik yang besar ataupun yang kecil. Maka ada statement al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Lupa. Maka wajib bagi setiap muslim bertobat. Para ulama sepakat bahwa tobat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, seorang mukallaf yang pasti dia pernah melakukan kesalahan. Jangankan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Nabi yang dijamin bersih, steril dari dosa, beliau aja tiap hari bertobat kepada Allah. Padahal secara logika nggak masuk akal gitu. Ibarat wis resik dia boy terisi. Kalau kita melihat analogi seperti itu, muspro. Apa muspro itu? Hah? Iya, nguyai segara wis asin diuyai. Nabi sudah dibersihkan dari dosa, yang Nabi adalah orang yang maksum, tidak dosa.
Itu saja Nabi tiap hari bertobat kepada Allah. Dalam rangka apa? Untuk mewujudkan perintah wajib. Karena wajib kita bertobat. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya surah An-Nur. Surah An-Nur 31. Surah 24 ayat 31. Itu di penggalan akhir ya, karena ayat ini panjang. Berbicara tentang mahram, aurat juga. Siapa yang boleh melihat aurat wanita di kalangan mahramnya ya, dan orang-orang yang bukan mahram yang boleh melihatnya. Nah, di akhir ayat itu ada kalimat watubu ilallahi jami'a. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Dan bertobatlah kepada hai orang-orang yang beriman. Di antara bentuk penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala adalah al-inabah. Apa al-inabah? Kembali kepada Allah. Makna kembali kepada Allah yaitu bertobat kepada Allah. Maka perintahnya kepada orang-orang mukmin untuk bertobat itu ilallah, bukan kepada mursyid, bukan kepada guru-guru thariqat, bukan. Karena di dalam aliran sufi atau thariqat sufi, mereka itu kalau bertobat harus melalui gurunya dulu. Sebagaimana dia berdoa pun harus melalui perantara siapa? Gurunya. Kau nek jaluk nang Allah gak melalui aku kon gak kira sampai. Makanya thariqah sufi apalagi sampai memasukinya harus dibaiat dengan ritual-ritual tertentu. Maka ketika berdoanya pun sebagian dari mereka wajib membayangkan wajah mursyid atau gurunya. Harus membayangkan atau menyebut namanya. Karena dianggap gurunya ini sudah sampai derajat makrifah, sampai kepada tingkat mukasyafah. Udah dekat dengan Allah banget katanya. Demikian pula bukan hanya meminta, termasuk bertobat. Padahal ayat menjelaskan, banyak sekali ayat menjelaskan bahwa bertobat itu langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Malam ini berdosa, malam ini juga bertobat. Lah nek gurune budal lunga. Digoleki gak nemu. Nemune saulan maneh. Nek kedisian mati, ya apa? Kaset. Dan seandainya tidak seperti itu, artinya ketemu juga dengan gurunya pada saat itu juga tetap salah. Enggak ada kaitannya. Dosa yang dilakukan seseorang ketika bertobat harus melalui perantara seseorang, tidak perlu. Ini nanti nggak ada bedanya dengan cara-cara orang kafir. Karena ada di kalangan orang-orang Nasrani yang kalau dia berdosa itu pergi ke pastur. Minta apa? Minta surat penghapusan
dosa. Enak. Ini contoh penyimpangan-penyimpangan yang merupakan perangkap syaitan, sehingga manusia itu lepas atau keluar dari jalur yang sebenarnya, yang kalau berdoa ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah, mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, kata Allah. Sama seperti tobat, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, dipanggil orang-orang mukmin semuanya, jami'ah, tanpa kecuali. Siapapun dia yang berdosa, besar, kecil, hitam, putih, selama dia disebut al-insan, wajib bertobat, karena pasti dia punya kesalahan. Tidak dibedakan apa suku bangsanya, tidak bedakan jenis kelaminnya, apakah dia laki ataupun perempuan. Apa menek bencong tambah akeh dosane. Apa sing ngerung guyu. Yaitu bagian dari ujian kehidupan. Namanya kunsa itu ada, realita, fakta. Tapi ujian, semua kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Solusinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada ruang gerak bagi Allah. Dalam surah yang lain, Hud 11 ayat 3, kata Allah, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Apa kata Allah? Surat 11 ayat 3. Silakan. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Istaghfiru, bertobatlah, mohon ampunlah kalian kepada Rabbmu. Rabb, dialah Rabb kita. Kalau tadi ilallah, kepada Allah, itulah namanya. Qulid'allah, panggillah dia Allah. Qul, katakan, udda'ullah, panggillah dia Allah. Terus mau kemana lagi kalau yang semua itu hanya Allah yang melakukan, yang ngasih rizki Allah. Masa tobatnya kepada yang lain? Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah. Masa kita tobat kepada yang lain? Hanya kepada Rabb kita. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Maka istighfar itu adalah amalan lisan. Taubat itu adalah amalan hati dan perbuatan. Istaghfiru
wa tubu, mohon ampunlah kalian. Itu tampak dari kalimat yang dia ucapkan paling sederhana, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Lisannya mengucap. Adapun taubat merupakan amalan hati. Karena taubat ini diawali Nabi mengatakan an-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat. Iya, silakan. Saya ulang. Nomornya Ibnu Majah 3448. Dari Ibnu Muhammad ia berkata, aku bersama bapakku mengunjungi Abdullah dan aku mendengar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Penyesalan adalah sebuah taubat. Iya. An-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat. Orang kalau menyesal itu apa harus ngomong? Halo? Gimana kira-kira bahasa tubuh orang menyesal itu? Halo? Sampean mari ngaplok wong. Ketun. Sal. Kira-kira gimana sikapnya? Atau bahasa tubuhnya gimana? Kelihatan nggak? Kadang jelas. Dem saiki ngaji gak iso-iso, alip-alipan gak apal-apal. Yo ojo alip-alipan, alip temenan. Ya, mestinya begitu. Jadi kadang menyesalnya itu diucapkan, dan biasanya kalau menyesal itu di belakang atau di depan. Ketonikumbu nyesal, tapi tidak mesti dia terucap, tapi dalam hatinya dia apa? Merasa, dan itu bagian dari taubat. An-nadamu penyesalan. Makanya di sini digabung istaghfiru rabbakum, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabbmu, wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallah atau ilaihi. Dalam ayat yang lain bahwa taubat itu harus benar-benar serius, jangan main-main. Dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu
dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya, semata-mata karena siapa? Allah. Jangan tobat ini karena ada tendensi-tendensi yang lain. Kon saiki kok gak gendaan kok. Orek aku arep rabi soalnya. Berarti tobat arep kawin mosok pancet koyo ngono. Berarti kemungkinan tobatnya bukan karena Allah, tapi karena mau apa? Nikah. Kadang karena tujuan-tujuan duniawiyah. Katanya konco-konco kafir tobat kafir. Mayoritas wis disi budal kabeh mati. Karena aku tok sabaran. Terus tobat. Koncoy. Tobatnya bukan karena Allah, polane gak ono konco. Soale sak pantarane wis budal kabeh nang kuburan. Ini berarti tobatnya tidak ikhlas, tidak benar-benar tobat karena Allah, meskipun berhenti dia. Meskipun dia berhenti. Orang lain lihat, wah orang itu bagian itu luar biasa. Dugal gak karu-karuan. Molimo wis panganan bendino. Saiki mandek total. Wis tobat ketokane. Tapi dia masih belum menyesal dan tidak mendekat kepada Zat yang maha memberi taubat dan ampunan. Mandek teko maksiat tapi gak sholat. Ada gak seperti itu? Oke. Cak sampean kok biasa budang nang tretes stuwares luyu. Ternyata taunya apa? Setelah ditanya, dia tidak melakukan itu, dia berhenti total karena tidak menyesal dan tidak menghapus dosanya itu dengan amal soleh. Karena dosa itu akan dihapus dengan amal soleh. Makanya kalau kita mengaku tobat, berarti orang itu mestinya menghapus perbuatan dosa-dosanya itu, ditutup dengan amal soleh. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Furqan 25 ayat 70. Kita mulai dari 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah, tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan semua itu, syirik atau membunuh atau berzina atau dosa-dosa besar yang lainnya, yang lebih dari 75 dosa besar. Dalam kitabnya Al-Kabair, Imam Az-Zahabi merangkum dosa-dosa besar. Maka siapa yang melakukan itu semua, apa kata Allah? Niscaya dia mendapat balasan atas dosanya. Akan dibalas
di dunia ini dengan hukuman syar'iyah. Zina, rajam. Mencuri, potong tangan. Minum khamr, cambuk, itu hukum syar'iyah. Tapi jika itu tidak ditegakkan di negeri itu, jika sudah merajalela merata di seluruh umat, Allah turunkan hukum qadariyah. Kalau hukum syariah tidak ditegakkan, hukum qadariyah diturunkan. Apa? Bencana alam. Nah, kalau selamat dari itu semua, di negeri itu tidak ditegakkan hukum syariah, ternyata Allah menangguhkan hukum qadariyah. Terutama di negeri-negeri kafir, yang negeri itu adalah surga bagi mereka, karena mereka di dunia ini diberi kelapangan karena bagikan surga bagi mereka. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Pada ayat berikutnya, kalau siksa itu tidak ditegakkan di dunia, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Apa kata Allah? yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Wa yakhlud fi muhana. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali siapa? Illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat, Wa amana. beriman, Wa amila amalan salihah. dan mengerjakan amal solih. Bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Apa kata Allah? Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Iya, maka kejahatannya, keburukannya, dosa-dosanya diganti dengan kebaikan. Makanya setiap perbuatan buruk ini segera lakukan amal soleh. Itu bagian daripada taubat yang sebenarnya. Baik. Berikutnya hadis yang terdapat dalam bab ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku senantiasa bertobat, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsaru min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Nabi kita dalam sehari tobatnya lebih dari 70. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Demikian pula bersumber dari sahabat Aghar bin Yasar al-Muzani, wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani, dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kalian kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dalam satu riwayat lebih dari 70, dalam riwayat yang lain sebanyak 100. Sekarang bagaimana caranya kita bertobat? Apa ucapan yang dibaca? Lebih-lebih Nabi SAW mengatakan 100 kali. Ternyata hadis ini kita compare dengan riwayat yang lain, bahwa
Nabi itu dalam satu majelis, beliau itu tidak berdiri, melainkan beliau sudah membaca sebanyak 100 kali. Kalimat apa itu? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Buka Tirmizi 3434. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah terhitung membaca doa berikut 100 kali sebelum beliau berdiri. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengampun. Iya. Rabbighfirli, ampuni aku. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Innaka anta, sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab, Maha penerima tobat, Al-Ghafur, Maha pengampun. Dalam redaksi lain, dalam Sahih Abu Dawud 1516, coba dicek dulu. Ada perbedaan sedikit tentang nama Allah. Kalau tadi At-Tawwab, Maha penerima tobat, Al-Ghafur, Maha pengampun. Kalau dalam riwayat Abu Dawud, At-Tawwab Ar-Rahim. 1515. Hah? 1515. 1516. Coba. 15 ada sebanyak 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu. Benar kan? Benar. Iya. 16. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, sungguh jika kami hitung dalam sekali pertemuan dengan Rasulullah SAW, jika kami hitung dalam satu kali pertemuan bersama Rasulullah, apa katanya? Beliau mengucapkan sebanyak 100 kali. 100 kali kalimat apa itu? Bacaan Rabbi firli, Allah, ampuni aku. wa tub alayya, Aku bertobat kepadamu. innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah At-Tawwab, yang Maha penerima tobat, Ar-Rahim, lagi Maha penyayang. Berapa kali itu diucapkan oleh Nabi? 100. Ternyata yang diucapkan Nabi itu bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, punya 100, bukan. Geleng-geleng yang penting. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang penting geleng-geleng. Apa? Bisa apa nggak turun? Rabbighfirli, ayo. Wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang satunya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Hadis berikutnya, wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim. ABC. Bukan. Hadis bersumber dari sahabat Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Yakni Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, yakni Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pelayan atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 tahun hidup dalam rumah tangganya. Lumayan enggak? Gelem sampai tadi pembantu nih Nabi? Belum Ustaz. Ayo. Belum. Oh, rebutan. Nganjani Ustaz gak bosan itu. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Bahwa Allah lebih gembira, lebih senang dengan tobatnya seorang hamba di antara kalian yang kehilangan unta atau tunggangannya. Waqad adallahu fi ardin falatin, yang tunggangan itu hilang, ya, tersesat di tempat yang luas, yang nyarinya susah. Tahu-tahu untanya ini datang ketemu, sampean seneng nggak? Oh, senangnya luar biasa. Untanya yang hilang ternyata ketemu kembali. Ini menandakan bahwa Allah Jalla wa'ala itu sangat sayang kepada hambanya ketika hambanya itu bertobat kepadanya. Sangat berharap hambanya ini kembali kepadanya, supaya dia tidak disesatkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Makanya setan ini berusaha, Bapak Ibu, agar orang itu nggak tobat-tobat. Sekon iku wis bejat kon iku, gak kira diampuni, dosamu wis entek ngamek, kurang golek. Gak mungkin. Bisikan-bisikan itu kadang ada di dalam hatinya dan pikirannya, sehingga dia terus menunda-nunda tobatnya. Sudah masuk? Silakan adzan dulu, kita lanjutkan nanti sedikit lagi. حي على الصلاة
Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya lanjutkan. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Muslim, Allahu asyaddu farha, Allah sungguh lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaihi, tatkala dia bertobat kepadanya, min ahadikum, di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falah, ketika seseorang itu berada di atas tunggangannya di sebuah tanah lapang, fanfalatat minhu, kemudian tunggangannya itu lari atau hilang, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu, sementara di atas tunggangan itu penuh berisi makanan dan minuman, fa ayyisa minha, maka dia berputus asa karena dicari tidak ketemu. Akhirnya fa'ata syajaratan, dia mendatangi sebuah pohon, fattaja'a fi zilliha, dia berbaring di bawah naungannya, tenger-tenger. Silang deh. Waqad aisa min rahilatihi, dan sungguh dia sangat berputus asa karena kehilangan kendaraannya tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, idh huwa biha qa'imatun 'indahu, tiba-tiba tunggangannya yang penuh berisi makanan dan minuman dan bekal yang lainnya itu berdiri di sampingnya. Kembali lagi. Bagaimana kira-kira? Senang banget nggak? Bu. Fa akhadha bi khitamiha, dia pegang tali kekangnya, thumma qala min syiddatil farhi, kemudian dia berkata karena saking senangnya dan saking gembiranya, dia ucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Wali bunga tini. Akhta'a min syiddatil farhi, dia mengucapkan kalimat yang salah karena saking senang. Tapi cek nemene ngono lho. Kalau orang enggak ngerti, ngamuk ini. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Nah, kita bisa gambarkan betapa senangnya orang ini, sampai akalnya ini gak logik. Sehingga apa? Terbalik, yang dia adalah hamba ngaku sebagai apa? Allah. Itu kenapa? Karena tertutup rasa senangnya. Dan Allah lebih senang, lebih gembira dari orang ini ketika melihat hambanya bertaubat. Maka jangan menutup peluang untuk saudara-saudara kita yang membuat Allah itu menjadi senang. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah, untuk tobat kepadanya. Nek biyen duwe kanca biasae ngedring, kanca mendem, sampean wis tobat, diajak. Nek aku wis tobat, ayo sampean usul melok tobat.
teman berbuat ditinggalkan, dijauhi, ditutup semua peluangnya, termasuk nomor teleponnya buseken kabeh. Aja disimpen. Kalau disimpen bahaya. Ketika iman lagi drop, iseng telepon, cak duwe topi miring. Loh, sampean jari tobat. Iya, aku wis tobat tapi ana orderan. Padha ae. Hati-hati, makanya harus ditutup celah-celahnya itu. Semuanya. Jangan sampai nanti dia kembali kepada perbuatan dosanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya beri waktu sebagaimana biasa 2 pertanyaan saja sebelum saya tutup. Silakan. Singkat saja. Ya, Pak Denny, silakan. Iya. Taubat yang berkaitan dengan dosa besar itu harus dilakukan per dosa. Apa hukumannya? Cambuk. Mencuri, apa hukumannya? Potong tangan. Terus zina, apa hukumannya? Rajam kalau dia sudah menikah. Jadi tobati satu persatu. Supaya betul-betul kita ini apa? Menyesal. Duduk borongan ya. Diingat betul, ya Allah, saya sudah melakukan ini. Bayangkan kita bahwa telah berbuat dosa yang sangat besar. Tobati, kalau perlu basah jenggot kita, neolok jenggote dengan air mata. Tobat. Basah sajadah kita dengan air mata. Tobat. Menangis karena Allah itu adalah salah satu contohnya apa? Tobat dari dosa besar. Dan mudah-mudahan mata yang basah karena air mata taubat, dia termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada 2 mata kan? Mata yang takut karena Allah dan mata yang dipakai untuk berjaga-jaga ar-ribat di perbatasan antara menangis karena Allah. Salah satu di antaranya menangis karena Allah apa? Taubat, menyesal dari dosa-dosa yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Adapun mata yang karena zikir mengingat Allah itu nanti dinaungi di akhirat dengan naungannya. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah di kala sunyi hari, berlinang air matanya, menangis karena Allah. Itulah orang yang yudilluhumullah. Allah akan menaungi, yakni kelak di hari kiamat. Silakan. Gimana? Kasih onomik, afwan. Ya, apabila dosa yang dilakukan seorang hamba itu banyak dan dia tidak memiliki amal menghapusnya, maka Allah menghapusnya dengan kesedihan untuk menghapuskan dosanya. Apakah termasuk bertobat atau masih belum?
dosanya banyak. Ya. Terus Dan hamba berkebaikan dan tidak memiliki waktu atau amal untuknya, maka Allah mengujinya dengan kesedihan. apa pelan-pelan nggak? Kesempatan kecuali man, orang-orang yang taba, bertobat dulu, baru wa amila amalan salihah, ya, baru beramal soleh. Bahkan para ulama, amal soleh itu sendiri yang pertama dilakukan setelah orang berdosa. Apa amal soleh itu? Ya tobat itu sendiri. Tobat sendiri itu merupakan amal soleh. Mulai dari menyesal, berwudu, sholat 2 rakaat. Setelah itu apa? Mengucapkan istighfar. Ya. Coba itu dibuka 406 Tirmizi. Judulnya sholat ketika bertobat. Bagaimana tata caranya? Bener nggak? Sholat ketika bertobat, silakan. Dari Asma bin Al-Hakam Al-Fasari, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi manfaat kepadaku darinya dengan apa yang orang yang jujur dalam perkataannya. Aku mendengar Rasulullah, tidaklah seseorang yang melakukan suatu dosa kemudian berdiri lalu bersuci, mengambil air wudu, terus kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah. Itulah makna firman Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalimat dzakarullah di situ apa? Berwudu, bersuci, lalu sholat. Dan inilah yang disebut dengan sholat taubat. Makanya At-Tirmizi menyebutkan dalam bab ini sholat ketika bertobat. Terus setelah itu apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia kemudian istighfar, mohon ampun. Setelah ingat Allah, apa ingat Allah? Salat. Wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk apa? Mengingatku. Zakarullah, mengingat Allah. Apa? Salat. Salat apa? Salat taubat. Setelah itu istighfar, ampun. Kemudian apa kata Nabi selanjutnya? Melainkan Allah akan mengambil dosanya. Baik, cukup. Jadi yang paling utama amal soleh itu adalah tobat itu sendiri sebelum mengerjakan amalan-amalan yang lain. Ya. Adapun amalan-amalan yang wajib kerjakan, termasuk sholat itu juga menghapus dosa, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat nasuha. Sholat itu ibarat kita mandi. Di depan kita ada sungai mengalir jernih, dan kita mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Bayangkan
orang mandi sehari 5 kali, mandi fisik, gimana tubuhnya? Kinclong 5 kali. Padahal kita biasanya mandinya berapa kali? 2 kali, 3 kali udah banyak itu. 5 kali, itulah sholat 5 waktu. Berarti setiap hari orang itu mandi. Tapi yang dibersihkan bukan jasmaninya, apanya? Jiwanya dibersihkan. Belum ditambah dengan apa? Sholat sunnahnya. Itu amal soleh yang paling utama. Baik, 2 pertanyaan mendapatkan 2 buku. Iki kakean kok kesuwen sampai jam 09.00 kok. Pertama, sebutkan dalam riwayat Abu Dawud bunyinya gimana? Ya 100. Tak terus lagi. Ibu-ibu saiki, ibu-ibu. Bu, Rasulullah itu tobat minimal dalam sehari berapa kali, Bu? Ngacung. Wis, kasih. Wis gak wonge sing ngomong buanter akeh bisa. Ya mestinya ngacung dulu ya kan. Siapa yang duluan ngacung baru ya. Baik, gampang nanti aja karena kita mau sholat isya ya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam ini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.